kami lebih senang naik transportasi pribadi dan kenapa orang Malaysia lebih senang jalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Firza Si Kembang Sengaja. Guys, apa kabar kalian? Indonesia, Malaysia, Firza doakan yang terbaik dan selalu dalam keadaan sehat selalu ya guys. Kali ini Firza mau membahas salah satu topik tentang kenapa orang Indonesia lebih senang naik transportasi pribadi ketimbang jalan kaki atau naik transportasi umum. Nah, sebelumnya ini adalah salah satu culture shock yang pernah Firza alamin juga ya guys ketika berada di Malaysia. Jadi pada saat itu Firza dan teman-teman Malaysia itu sedang jalan-jalan ya, diajakin sama teman-teman dari YouTuber Malaysia. Nah, di sana itu kita memang shock kenapa jalan kaki sampai dengan setengah jam lebih itu menguras energi dan tenaga. Jujur teman-teman aku yang lain itu oke. Kalau aku masih oke ya, fit lah setengah jam lebih yes oke. Tapi kalau teman-teman lain udah give up guys, udah nggak sanggup ya. Kenapa? Karena memang budayanya tidak seperti itu. Karena memang mereka lebih senang naik motor atau naik mobil pribadi ya. Jadi ketika jalan ke satu destinasi ke menuju destinasi berikutnya, itu yang jaraknya jauh dan harus jalan kaki. Dan mereka tuh udah kelelahan yang akhirnya itu kami ya, itu udah kayak nggak menikmati suasana. Ya, dan istilahnya sedangkan mereka teman-teman YouTuber Malaysia merasa hal itu adalah hal yang biasa mereka lakukan di sana. Jadi lucu banget ya guys ya. Nah, jadi ini menarik perhatiannya Firza. Kenapa Firza pengen banget bahas ini guys ya? Ada hal-hal menarik. Kenapa ya? Kenapa orang Indonesia lebih senang naik transportasi pribadi ketimbang jalan kaki? Dan kenapa? Alasannya kita lihat dan simak fakta yang membuktikan kenapa kami lebih senang naik transportasi pribadi dan kenapa orang Malaysia dan orang luar negeri lainnya ya, nggak hanya Malaysia aja, lebih senang jalan kaki. Kenapa kita orang Indonesia senang sekali yang namanya naik mobil pribadi dibanding jalan kaki? Itu karena yang pertama infrastrukturnya guys ya. Infrastruktur itu sering dipakai dibuat parkir ya, terus juga tempat jualan makanan, terus juga menjadi jalan lain untuk sepeda motor gitu. Jadi nggak ada akses untuk pejalan kaki guys. Nah, itu yang membuat kita orang Indonesia itu males buat jalan kaki. Nah, terakhir menjadikan kita terbiasa untuk naik transportasi pribadi lebih nyaman ya guys. Nah, terus yang kedua itu keamanan. Jadi rasanya itu gak aman kalau jalan kaki guys di Indonesia ya. Jadi takut tabrak dia dari belakang, dari depan, atau faktor ketakutan dipalakin atau diculik ya, karena memang riskan sekali sih untuk keamanan di bagian-bagian daerah tertentu ya guys. Makanya dari itu lebih safety aja gitu orang Indonesia itu naik mobil atau kendaraan pribadi mereka sendiri guys gitu. Nah, terus apa lagi nih? Yang ketiga itu kemudahan. Nah, kemudahan itu dia jadi nggak perlu kayak pakai sarana interkoneksi gitu kan. Misalkan nih tujuannya mau kayak aku ya, misalkan aku mau ke Medan, aku dari Sukarame, misalkan pajak Sukarame, terus aku mau ke pajak Simpang Limun. Nah, aku misalkan angkutan umum yang ke sana itu gak ada tuh satu arah, aku harus naik 2 kali dong. Nah, hal itu yang membuat aku tuh males gitu naik transportasi umum. Nah, itu dia tadi ya. Jadi tidak ada kemudahan di situ guys. Nah, baru dalam hal waktu juga menyita waktu, menyita tenaga, energi, pikiran. Nah, jadi hal itu yang membuat rumit dan gak simple. Setelah itu kesehatan. Kalau kita terlalu sering juga kan kayak naik motor atau jalan kaki di tengah-tengah kota, itu kan kita menghirup udara polusi yang nggak sehat ya guys. Khususnya kan di Indonesia tuh berbagai macam transportasi umum ya, apalagi yang masih pakai dengan kendaraan solar ya, itu yang membuat kita itu menghirup udara yang nggak baik ke dalam tubuh kita guys. Terus hal apa yang mendasari nih orang Malaysia atau orang luar negeri lainnya kenapa mereka senang tuh yang namanya jalan kaki
atau naik transportasi umum. Ternyata setelah dicari tahu faktanya, dari segi infrastruktur juga mereka itu udah ada gitu fasilitasnya. Jadi udah ada untuk orang berjalan, dan sering juga kita temukan kayak pemisah antara jalur transportasi dan jalur pejalan kaki gitu guys. Nah, dan lebarnya itu lumayan luas ya, 1,5 sampai 3 meter. Jadi membuat orang nyaman untuk berjalan ya guys. Terus yang kedua itu keamanan. Ya, keamanan untuk di Malaysia sendiri atau di luar negeri itu ditunjang dengan infrastrukturnya yang baik ya. Terus jalan kaki itu nggak perlu takut ditabrak sama motor, mobil dari belakang atau diserempet dari depan ya. Nggak perlu takut gitu. Karena pejalan kaki juga selalu didahulukan dalam menyeberang jalan guys daripada kendaraan lain. Jadi kendaraan lain lebih memilih untuk menunggu pejalan kaki jalan. Nah, itu yang aku lihat di luar negeri ya, apalagi di Malaysia juga. Nah, terus yang ketiga kemudahan. Kemudahan apa sih? Ya karena transportasinya itu udah canggih ya, dan Indonesia juga udah sih sebenarnya menuju ke situ ya, khususnya di Jakarta. Kita udah juga terkoneksi dengan transportasi ke LRT, MRT udah ya. Cuman penggunaan kereta api, bus itu memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan mereka gitu loh. Jadi kayak misalkan dari rumah jalan kaki, naik bus gitu kan, atau naik kereta lagi sampai ke tempat tujuan. Itu jadi kayak membuat waktunya lebih pasti gitu. Kayak mereka tuh udah tahu gitu line apa yang harus dilalui sampai ke tempat tujuan, karena udah jelas titik-titiknya gitu, dan udah banyak juga kan tempat-tempat spot tujuan mereka yang dikunjungi gitu. Jadi ya senang naik transportasi umum, selain harganya murah, cepat dan mudah. Ya jadi makanya mereka lebih senang naik transportasi umum, gak macet. Nah, terus habis itu kesehatan ya, faktornya ya nggak langsung berjalan kaki itu menurut mereka bisa membuat kita lebih sehat ya dari segi jantung. Nah, pejalan kaki itu harus ada 10.000 langkah setiap hari, sehingga itu cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu dia kalau dari pola pikir atau segi pandangannya orang Malaysia atau orang luar negeri pada umumnya, kenapa mereka senang jalan kaki guys ya. Jadi jangan salah, punya persepsi dan pandangannya masing-masing ya guys. Nah, jadi guys, kira-kira seperti itu guys. Menurut kalian gimana? Setuju nggak? Boleh dong kasih tambahan di kolom komentar di bawah ini. Kalau gitu, Firza pamit undur diri dulu. Kalian mau Firza buat konten apa lagi? Yuk langsung aja komen di bawah ini ya guys. Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye. Assalamualaikum.